Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak RT, pengurus masjid, imam masjid, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, bapak ibu, anak-anak kami yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Malam ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berbagai tempat berbeda masjid musola daerah ketika ada peringatan Isra, berbeda cara penyambutan. Di daerah Tapung kalau ada Isra wal Mi'raj, mereka menyambut kedatangan ustadz pakai sholawat. Karena rata-rata di sana orang Jawa. Jadi kalau saya datang habis Isya, itu sudah berbaris jamaah seluruhnya di luar masjid. Ustadz datang, barulah mereka bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena orang Jawa. Kalau di Rimbo Panjang, kalau Isra wal Mi'raj itu beda lagi. Ibu-ibunya dari siang itu sibuk masak lemang sampai 200 batang. Malam ini ibu berapa batang masak lemang? Oh, enggak ada. Yo malang nampak malam. Maka kalau kita tengok dari tahun ke tahun peringatan Isra wal Mi'raj. Waktu saya kecil kelas 1 SD masih surau papan. Yang penceramah waktu itu Ustadz Dr. Andus Kariman Ibrahim. Saya masih kecil kelas 1. Jam 4.30 sore saya sudah hadir, sudah berpakaian rapi pakai kain sarung. Karena semangatnya malam itu Isra wal Mi'raj, kata Pak RW, Pak RT, seluruh kedai di daerah dusun itu tutup. Karena malam itu peringatan Isra wal Mi'raj. Jadi kalau orang dulu kalau Isra Mi'raj Pak tutup kedai seluruhnya. Hari ini ada kedai tutup. Apa yang kami bawa waktu itu dulu ketika kecil Isra Mi'raj? Karena dulu minuman favorit itu adalah limun, Pak. Bapak masih tahu limun?
Tahun 87-88 minuman limun diikat dengan karet dibawa untuk datang Isra Mi'raj. Saking patuhnya dulu murid kepada guru, kata guru, jangan minum limun sebelum ceramah selesai. Tuh peganglah limun sejam kayak gini. Jadi dulu kalau kita Isra Mi'raj, padahal dulu lampu PLN itu satu-satu. Untuk mengikuti Isra Mi'raj mesti kita membawa suluh pakai daun kelapa. Diengkol dulu, hidup baru berangkat. Pulang dari surau itu kejar-kejaran pulang karena kawan membisikkan ada hantu, lari pulang. Yang kisah itu hanya tinggal kenangan saja. Jadi kalau orang dulu Isra Mi'raj Maulid Nabi meledak masjid penuh. Saya malam ini dari kamar tadi sudah menyangka ini pasti meledak jemaah. Rupanya tidak dong meledak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qori kita tadi membacakan surat Al-Isra. Karena setiap peringatan Isra wal Mi'raj dibacakan surat Al-Isra. Allah awali peristiwa ini dengan membaca kalimat tasbih. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Kenapa Allah tidak pilih kalimat tahmid, Ustaz? Kenapa tidak pakai alhamdulillahillazi asra bi abdihi? Kenapa tidak pakai kalimat takbir Allahu Akbar allazi asra bi abdihi? Kenapa tidak pakai kalimat tahlil la ilaha illallah allazi asra bi abdihi? Allah lebih memilih menceritakan Isra wal Mi'raj dengan kalimat tasbih. Karena dalam Islam ada beberapa kalimat thayyibah, ada namanya kalimat tasbih, bacaannya subhanallah. Jadi tasbih ini satu sisi ringan Pak, tapi berat ketika ditimbang. Tidak bisa kita anggap remeh tasbih. Kalau ada timbangan berat badan di masjid ini, itu disuruh satu persatu nimbang. Kadang-kadang kita malu yang berat badan 100 lebih Pak. Bang timbang bang, segan lah kan. Tapi besok kita membutuhkan timbangan yang berat di hari kiamat. Ternyata ada kalimat ringan ketika kita baca ditimbang berat. Itulah kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan mudah. Kapan tasbih ini dibaca? Ketika menengok sesuatu yang menakjubkan. Jadi kalau saya menengok ada di MTQ anak-anak mengangkat Honda, saya lewat, itu saya mengucapkan subhanallah karena menakjubkan. Rupanya pas di ujung jalan tak nampak orang jual sate pakai gerobak, dihantamnya masuk kepala ke dalam buah sate. Bacakan innalillah alhamdulillah. Kalau itu musibah maka kita dianjurkan membaca istirja. Apa? Istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah kepada malaikat, hai malaikat, engkau cabut nyawa anak hambaku. Bapak ini punya anak, anaknya meninggal. Allah bertanya, apa yang dikatakan oleh bapak dan ibunya ketika ruh anaknya engkau cabut? Wahai Allah, ketika ruh anaknya aku cabut, bapak ibunya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau masukkan bapak ibunya ke dalam surga Allah. Ini kalimat istirja. Kalau dapat musibah, innalillah. Kalau dapat nikmat, contoh ibu di belakang rumah, ibu pas gali-gali tanah, dapatlah emas itu sebesar helm Honda.
Ucapkan alhamdulillah. Waktu malam hari setelah emas dapat, apa kata suami? Wahai istriku, karena emas sudah dapat sebesar helm, rencana abang akan menikah lagi. Apa ucapkan tuh? Astaghfirullah. Kalau itu sebuah musibah, berarti innalillah. Tapi Allah menceritakan Isra ini dengan kalimat tasbih. Karena perjalanan yang menakjubkan, tak dimasuk akal. Tak bisa masuk akal, Pak. Di cerita Isra Mi'raj tak masuk akal. Karena hanya bisa diterima dengan iman. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum Nabi diperjalankan, ternyata ada nabi-nabi terdahulu juga berjalan. Di antara nabi yang juga berjalan, ada diperjalankan, ada berjalan sendiri. Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam salah makan buah, termakan buah khuldi, tercampaklah dari surga. Berapa lama Adam berjalan-jalan untuk mencari Siti Hawa? Ratusan tahun baru ketemu Siti Hawa di Jabal Rahmah. Padahal cuma satu salah Nabi Adam, salah makan buah, termakan buah khuldi. Kalau malam ini kita renungkan, Pak, berapa kali kita salah makan buah? Berapa banyak buah duku yang salah makan? Kalau mulai musim duku, Pak, banyak orang jual duku yang sakit hati. Boleh rasa, Bang, silakan. Setengah kilo merasa aja belum? Beli sekilo. Itu baru buah. Bayangkan satu salah Nabi Adam mesti berjalan panjang gara-gara satu kesalahan makan buah yang salah. Ratusan tahun berjalan tanpa arah, tanpa tujuan mencari Siti Hawa. Jadi kalau kita renungkan antara dosa Nabi Adam dengan dosa kita, tak sebanding. Ukuran buah mungkin semenjak Bapak berusia 60-70 tahun, dari bujang, dari muda, dari remajanya, mungkin buah-buah banyak yang salah makan. Mungkin buah tetangga, mungkin buah mangga tetangga dulu. Itu baru buah. Belum lagi ketika kita besar, bukan hanya buah yang kita makan, aspal pun kita makan. Ini membuat Nabi Adam keluar dari surga Allah. Nabi yang lain juga berjalan, tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul diperjalankan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa Rasul diperjalankan? Allah ingin menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka. Karena yang meninggal ketika itu adalah paman kandung yang bernama Abu apa Bu? Abu Dapur atau Abu Thalib. Hari ini banyak orang yang tak kenal sejarah Nabi. Kalau ditanya paman Nabi siapa, anak Nabi siapa, banyak tak tahu. Tapi kalau ditanya siapa nama pasangan Fauzana, tahu dia. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka meninggal Abu Thalib, terpukullah Nabi. Karena yang membela Nabi selama ini meninggal. Karena orang tak mau mengganggu Nabi, takut. Abdul Muttalib itu, Abu Thalib anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hisam. Yang menjaga Ka'bah sampai keturunan Hisam, Abdul Muttalib, Abu Thalib. Meninggal Abu Thalib 3 hari setelah itu meninggal pula lah istrinya Siti Khadijah. Semakin Nabi terpukul, bersedih. Karena yang membela agama selama ini harta habis, itu harta Khadijah. Maka Nabi begitu bersedih ketika Khadijah meninggal. Kenapa Ustaz? Karena tak sama Khadijah dulu dengan Khadijah sekarang. Kalau Khadijah dahulu habis hartanya untuk nolong agama Allah. Kalau Khadijah sekarang, apa kata suaminya? Wahai istriku, tahun ini kita ikut kurban ya. Pakai dulu kalung atau cincin. Nggak bisa Bang. Ini duit saya nih. Maka ibu-ibu yang tak mau menolong agama Allah, punya emas, punya kalung, ibu tak mau. Siap-siaplah ketika ibu meninggal dunia,
kalung emas itu akan dibuka oleh suami. Maka kalau ibu duluan meninggal, kata suami kepada anaknya, "Nak, sebelum ibu kali dimandikan, buka kalung-kalung seluruhnya, dibuka." Disimpan oleh suami. Untuk apa ya? Ayah akan menikah lagi. Barulah mengangoh ibu-ibu. Tahu saya dulu kayak gini, mau saya kurban. Khadijah ketika meninggal terpukul Rasulullah SAW. Karena harta Khadijah habis untuk menolong agama Allah. Apa yang paling hebat dari Khadijah itu? Jadi kita ngambil kesimpulan dari bab per bab. Pelajaran untuk ibu-ibu, jadilah ibu-ibu seperti Khadijah dalam melayani suami. Di Khadijah dulu tuh Bu, itu selalu berdandan sebelum tidur malam. Itu Khadijah. Ibu-ibu kapan berdandan? Mau ke Sungai Hijau berdandan. Khadijah enggak. Jadi sebelum suami datang dia berdandan. Ketika suaminya mengalami kedinginan, ketika pulang dari Gua Hira, Khadijah tampil menyelimutkan suami. Khadijah sekarang justru kedinginan suaminya pulang dari kedai, justru tak dibukanya pintu. Akhirnya suaminya keliling rumah, langsung melafazkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Meninggal Khadijah, setelah itu Nabi mencari keluarga dunsana di Taif. Bapak ibu yang pernah haji umroh, berangkatlah ke Taif. Sampai di Taif, bukan disambut dengan tola'al badru alaina, bukan dikalungkan dengan serban, tapi Nabi dilempar dengan batu. Berdarah pelipis Nabi. Datanglah malaikat penjaga gunung, penjaga jabal. Hai Muhammad, engkau tunjukkan mana gunung yang paling besar. Aku akan cabut, aku akan lempar ke orang Taif. Karena yang berangkat ini hamba Allah, Nabi Muhammad tak mau membalas keburukan dengan membalas kebaikan, membalas keburukan dengan keburukan, tak mau. Karena yang Isra Mi'raj ini, subhanallazi asra bi abdihi, yang diberangkatkan ini hamba Allah, bukan hamba syaitan, bukan hamba sultan. Jadi kalau kita hidup sebagai hamba Allah tuh Ustaz, apa tanda kita sebagai hamba Allah? Apa yang kita dapatkan kalau kita jadi hamba Allah? Selama ini kan banyak orang yang ngaku dia hamba Allah. Allah belum mengakui dia hamba Allah, tapi dia sendiri yang ngaku hamba Allah. Pak pengurus, ini Pak saya 100.000, tulis saja hamba Allah. Dia yang ngaku. Tapi kalau sudah 5 juta, Haji Sihanung. Blok B. Tapi kalau 100.000 hamba Allah. Jadi yang berangkat Isra ini hamba Allah. Maka hamba Allah, jadi kalau bisa, kalau kita bisa sudah dicap sebagai hamba Allah, apa yang kita dapatkan waktu mati itu terasa ringan, Bapak Ibu. Maka ketika nanti kalau suami, istri, ayah, emak sudah masuk ke ruang ICU, maka bacakanlah ayat ke telinga orang tua kita. Apa ayatnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau dia hamba Allah, walaupun mulut tak bercakap, dia akan meneteskan air mata. Jadi Nabi disebut hamba Allah, kenapa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, karena Nabi membalas keburukan orang Taif dengan kebaikan. Justru doanya orang Taif, ya Allah, lahirkanlah dari keturunan tulang sulbi orang Taif orang-orang yang membela agamamu.
itulah Rasulullah SAW disebut dengan hamba Allah. Karena yang berangkat itu hamba Allah. Maka yang akan selamat di atas dunia ini hanya hamba Allah. Hamba syaitan tak selamat, hamba sultan tak selamat. Yang selamat hamba Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil? Meninggal paman, meninggal istri, kemudian dilempar oleh orang Taif. Apa hikmah yang pertama kita bisa ambil? Hikmah yang pertama, ternyata ketika kita hidup pasti ujian akan datang. Siapapun Bapak Ibu yang hadir malam ini, ujian akan datang dalam hidup. Kaya dapat ujian, miskin dapat ujian, orang miskin dapat ujian, orang kaya dapat ujian, pejabat dapat ujian, anak-anak dapat ujian. Kita akan diuji oleh Allah. Ketika ujian datang, belum tentu kita selamat ketika diuji. Bapak Ibu, ada orang yang diuji oleh Allah di dunia ini dengan kekayaan. Belum tentu yang kaya lulus ujian. Siapa yang lulus ujian ketika kaya? Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman itu manusia kaya yang lulus ujian. Makin kaya makin tunduk, makin kaya makin tak sombong. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbik. Tuhanku, ini adalah karunia Tuhanku. Seluruh harta Nabi Sulaiman, apa kata Sulaiman? Ini adalah karunia Tuhan. Hari ini banyak orang yang lupa ketika dia kaya. Oh, itu hartaku. Nabi Sulaiman katakan haza min fadli rabbik. Ada manusia yang diuji dengan kemiskinan. Siapa yang lulus ujian ketika diuji dengan miskin, semakin taat dia kepada Allah? Nabi Ayub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub itu ketika dia miskin, ketika dia sakit, lulus ujian. Bahkan ujian terberat Nabi Ayub itu ketika datang sakit, istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Maka kalau ada nanti bapak-bapak yang sakit ditinggal oleh istri, berarti bapak dapat ujian seperti Nabi Ayub. Apa kata Nabi Ayub? Jika saya nanti sehat, akan aku pukul engkau dengan lidi. Ujian datang. Ujian silih berganti Bapak Ibu yang Allah muliakan di dunia ini. Ujian silih berganti, ujian miskin, ujian anak, ujian menantu, ujian orang tua. Maka ketika kita dapat musibah, ujian musibah, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kapan ujian ini berakhir, Ustaz? Apakah terus menerus? Apakah dengan tiap malam kita sholat tahajud ujian tak datang? Walaupun Bapak Ibu tahajud setiap malam, ujian akan tetap datang. Jangan Bapak Ibu menyangka ketika Bapak Ibu berimpak setiap hari 5.000 subuh, 5.000 zuhur, ujian tak datang. Ujian tetap akan datang. Tetap akan datang ujian itu. Maka ketika ujian itu datang dalam bentuk nikmat, maka bersyukurlah. Ketika ujian datang dalam bentuk ujian, mungkin kesusahan, maka bersabarlah. Maka orang mukmin cuma dua saja, bersyukur dan bersabar. Kalau tidak bersyukur, pasti dia bersabar. Ini hikmah yang pertama. Kenapa mati ayahnya, ibunya, meninggal dunia seluruhnya? Supaya Rasulullah semata-mata hanya minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika datang ujian dalam hidup, sebutlah nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Kemudian yang kedua, malam itu Jibril datang. Ketika Jibril datang, sebelum membawa Nabi berjalan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi ditelentangkan, kemudian dibelah dada Nabi. Disucikanlah hati Nabi dari sesuatu yang telah bersih. Hati Nabi telah bersih, dibersihkan lagi. Inilah menjadi permasalahan pada hari ini. Banyak orang yang kadang-kadang sholat, tapi tak ada perubahan. Sholat rajin, cakap tak ada perubahan. Asal bercakap menyinggung orang.
Ini yang masalah itu cawan yang ada dalam hati. Maka apa yang mesti kita bersihkan dulu sebelum kita sholat? Kalau Nabi yang membersihkan, mengoperasi itu langsung malaikat. Maka itulah gunanya kita hadir sebelum zuhur 15 menit mesti kita duduk dulu dalam masjid untuk membersihkan karat-karat yang ada dalam hati kita ini. Dengan apa Ustaz? Kalau Nabi malaikat yang mengoperasi, kalau kita dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sambil duduk kita. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selamanya. Sadar kita ketika kita istighfar. Malaikat datang tak membersihkan hati kita, tapi dengan istighfar karat yang dalam hati itu akan luntur. Bagaimana lagi mengoperasi hati kita? Malaikat datang untuk Rasulullah, malaikat tak datang untuk kita. Maka perbanyak baca Quran. Baca Quran kalian itu akan menghilangkan karat yang ada dalam hati kalian. Kalian baca kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, tentang kekerasan hati seorang sahabat. Kata Nabi, ketika hatimu keras, usaplah kepala anak yatim, kasihlah orang miskin makan. Maka kalau ada bapak ibu merasakan susahnya ibadah, kerasnya hati, tak bisa mendengarkan nasihat, banyak-banyak ngusap kepala anak yatim. Itu terapi yang diberikan oleh Nabi. Tapi maksudnya anak yatim yang belum balik berakal. Di nanti jangan pula salah kajian pula sampai di rumah dipegangnya kepala istrinya. Anak yatim kan dikusuk-kusuk ya. Abang juga kan dikusuk, tanggal uban datuk seluruhnya. Maka bersihkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Nabi Muhammad jalan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Makin tak masuk akal. Apa hikmah kedua Ustaz? Makin masuk akal karena perjalanan itu tak sampai satu malam. Kan disebut oleh Allah lailan. Lailan itu tak sampai semalam. Ada ulama mengatakan 4 bahkan sampai 5 jam. Pulang dari satu muntah sampai kali sebelum waktu subuh Nabi sudah datang lagi. Apa hikmah yang kedua? Hikmah yang kedua, ternyata kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama abruhu iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak akan susah bagi Allah memiskinkan orang kaya tak sampai 10 menit. Tak payah bagi Allah. Kisah orang kaya yang sombong ketika hartanya banyak. Bagaimana Allah untuk menghabiskan hartanya? Masuk duri di jari anaknya. Duri kecil. Awalnya bawa puskesmas tak bisa, rumah sakit tak bisa, dibawa ke Jakarta tak bisa, dibawa ke Malaysia tak bisa, dibawa terakhir di Singapura. Akhirnya harta habis, anak meninggal dunia. Tak ada yang bayar bagi Allah. Maka kita ngambil pelajaran dalam hikmah yang kedua, kalau Allah sudah berkehendak, tak ada payah bagi Allah. Maka Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa diberikan kekayaan. Bisa orang miskin itu bahagia Ustaz? Bisa. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi, apa doanya kepada Allah? Wahai Allah, jadikan aku orang miskin, jadikan aku sakit ya Allah. Mintanya 2 Pak, sakit 1, miskin 1. Kan jarang kita minta doa ini.
maka Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa diberikan kekayaan. Allah mampu menghinakan para pejabat tanpa diambil jabatannya. Jadi kalau ada keluarga kita duduk jadi pejabat, kemudian menyogok dia kan, dibayar orang seluruhnya miliar duit yang habis demi Allah selama 5 tahun menjabat, Allah haramkan ketenangan untuk dirinya. Yang dia dapatkan kepuasan, ketenangan tidak. Puas dapat, tenang tak dapat. Jadi tak ada yang payah bagi Allah. Kalaulah dokter mengatakan usia ibu tinggal 3 minggu, dokter tak pernah, Allah Ta'ala tidak laku cerita itu. Allah bisa merubah segala-galanya. Apa yang bisa kita ambil hikmah? Menjadikan peringatan Isra wal Mi'raj ini menambah keyakinan kita kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Ibu-ibu, saya tanya, yang belum berangkat haji atau umroh, pernah ndak ibu habis sholat maghrib tadi minta diberangkatkan haji atau umroh? Ada ibu berdoa itu? Jujur ini ada, tapi cuma 1 orang. Kenapa orang tak mau berdoa minta haji atau umroh? Abang tak berdoa, bang? Apa Ustaz? Malu berdoa minta haji umroh tu Ustaz. Tak nampak gambar katanya. Akan itu tanda orang tak yakin dengan Allah. Isra wal Mi'raj ini tak ada yang payah bagi Allah, Bapak Ibu. Tak ada yang payah bagi Allah. Tak sampai semalam Nabi bisa. Maka Allah bisa memberangkatkan kita walaupun uang tak ada. Allah punya sejuta cara. Kul aminu bi aw la tu'minu. Kalau kalian yakin kepada Allah, yakinlah kalian. Tapi kalau kalian tak yakin, tak usah kalian yakin. Hari ini orang sudah mulai banyak yang tak yakin dengan Allah. Kata seorang ibu dalam ceramah kami, Ustadz gini Ustadz, Ustadz doa yang Ustadz suruh, baca Quran yang Ustadz suruh, Ustadz udah muntah, udah berdoa Ustadz. Ada ibu-ibu Arham ini muntah gara-gara berdoa. Ada ibu katanya muntah karena berdoa. Oh, baca Quran Ustaz bilang sudah muntah saya baca Quran katanya. Itu masih kurang dia kepada Allah. Nabi Ibrahim puluhan tahun baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita yakin seyakin-yakinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Susahkah bagi Allah menghancurkan Amerika? Tak sampai beberapa jam setelah pidato Donald Trump yang akan menjadikan neraka Timur Tengah, datang pasukan api, habislah Los Angeles, bayang, habis. Azan dulu, lanjut atau azan dulu? Hah? Ayo, lanjut seketek. Jadi seketek itu kan seketek itu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Nabi mulai berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Banyak yang ditengok oleh Nabi, linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan itu hendaknya bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama ditengok Nabi, orang bercocok tanam, hari itu ditanam, hari itu berbuah, hari itu dipanen. Itu siapa? Ya malaikat Jibril. Itulah orang yang suka berinfak dan bersedekah. Maka rugilah manusia ketika di dunia tak suka dia berinfak dan bersedekah. Asal dapat duit beli emas, dapat duit beli emas, dia tahan-tahan, dia kumpul-kumpulkan, insya Allah akan ada penyesalan. Karena yakinlah harta yang bapak ibu habis untuk makan akan menjadi busuk, yang dipakai habis menjadi lapuk, yang disedekahkan itulah yang pasti menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Ar-Rahim ini yang telah meninggal dunia cuma satu keinginannya, Pak. Kalau diberikan kesempatan pulang di bulan Ramadan ini, cuma satu keinginannya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Jika orang mati dihidupkan kembali 1 menit di muka bumi ini, apa yang mereka lakukan? Fa asaddaqo, dia ingin sedekah. Karena sedekahlah yang akan memberikan naungan di hari kiamat. Makin banyak kita melepaskan sulit orang dengan sedekah kita, semakin banyak kesulitan kita Allah lepaskan di hari kiamat.
Ustaz, saya bagaimana ingin sedekah Ustaz? Piti tak ada. Bagaimana mau sedekah? Maka kalaulah Bapak Ibu tak punya duit untuk sedekah, maka perbanyaklah senyum. Maka kalau lewat kota impak, senyum aja lah ke kota. Ternyata Bapak tuh mendengar hadis ini 30 malam senyum aja ke kota tuh. Jadi kalau tak ada duit senyum. Apalagi yang ditengok oleh Rasulullah SAW, yang ditengok Nabi, ada orang memecahkan kepala. Siapa itu ya Jibril? Itulah orang yang meninggalkan sholatnya. Masih banyak lagi yang ditengok oleh Rasulullah SAW. Sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Nabi sholat, mengimami sholat, ada Nabi Adam, nabi-nabi lain di situ. Pertanyaannya, Ustaz kan Nabi menyebut perintah sholat, tapi kenapa Nabi sudah sholat? Nabi mengikuti sholat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu sholat dengan umatnya 2 waktu sehari semalam. Maka kalau ada Bapak Ibu punya minantu yang 2 kali cuma sholatnya, zuhur sama maghrib, itu beliau itu keturunan Nabi Ibrahim ini. Kan ada kadang-kadang di rumah itu subuh dia tak sholat, dia sholat cuma zuhur sama maghrib. Maka itu umat Nabi Ibrahim. Maka pas dia bangun langsung bawa ke rumah sakit jiwa Pekanbaru. Karena hari ini kita sudah menjadi umatnya Rasulullah SAW. Nabi berangkat. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha Nabi menerima perintah sholat. Yang awalnya 50 waktu. Sempatlah Rasul tidak meminta pendapat dengan Nabi Musa. Diterima langsung perintah sholat sebanyak itu. Saya yakin Bapak Ibu, ibu-ibu tak sempat pakai lipstik, pakai bedak. Kalaulah sholat kita 50 waktu sehari semalam. Baru selesai sholat pulang makan, Allahu Akbar, tak sempat. Belanja ke pasar dupa tak sempat, karena sebentar azan. Untunglah minta pendapat dengan Nabi Musa. Akhirnya dapatlah perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Itu pun banyak juga yang kadang tak lunas. Sudah 9 kali bolak-balik meminta. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, kenapa kita peringati Isra wal Mi'raj? Menambah kecintaan kita karena minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Bagaimana Ar-Rahim ini jamaahnya bisa bertambah, maka dibuat Isra Mi'raj. Maka kita perlu mencontoh Rasul. Maka Nabi itu alhamdulillah masjid kita sudah banyak. Sudah banyak yang dibuat Nabi, dibuat di masjid kita. Pertama, yang mengumandangkan azan bagus, Bilal bagus, Ar-Rahim bagus. Yang azan-azan yang menakutkan sekarang Pak, itu tinggal di kampung-kampung. Kalau di kota-kota hampir 90% yang tukang azan bagus. Kalau di kampung-kampung yang tukang azan itu orang-orang yang yang sesak napas. Kan ada yang nih bunyi, tit. Bapak tuh bukan muazin sebenarnya. Karena tidak ada orang yang azan, ditengok kiri kanan, tidak nampak uang, langsung diazan. Allah. Itu pun bersandar di dinding tuh, Pak. Kalau tidak bersandar jatuh. Itu yang terjadi. Maka perlu kita memperhatikan muazin. Yang kedua, imam. Alhamdulillah di kota imam bagus. Kalau di kampung Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang sedih. Ada sebuah masjid itu, bapak itu selalu jadi imam, tak boleh diganti sampai dia mati, Pak. Kalau bapak tuh jadi imam, makmum tidak mendengar di belakang karena suaranya kecil. Tidak ada barnya, Pak. Saya tanya dengan pengurus, Pak, pengurus, tidak nampak bar, bilo dibaca bar. Tidak bisa imam diganti. Tidak bisa, Ustaz. Kenapa, kata? Yang punya tanam masjid itu apa itu? Astagfirullah, kata. Rupanya datuk tuh yang punya tanam masjid.
Kapan bisa diganti? Kalau bapak tuh meninggal, panjang pula umur bapak tuh. Apa ya kan? Maka imam mesti diperhatikan. Kenapa Ar-Rahim ramai? Imamnya bagus, tapi tempat lain wallahu a'lam bishawab. Apalagi mikrofon, mic ini penting. Karena banyak, maaf cakap, saya pernah sholat Jumat ada jamaah tuh batal sholat anak-anak gara-gara mikrofon, Pak. Saya taruh di sini mikrofon, sholat Jumat dimulai. Allahu Akbar. Meledak mic-nya. Habis meledak mulai mikrofon bunyi. Stotoring terus sampai tahiyat terakhir. Dua sab anak-anak muntah ketawa gara-gara mic meledak. Habis sholat saya bilang dengan pengurus, Pak pengurus, batalnya sholat anak-anak tanggunglah dosa oleh pengurus. Apa jawaban pengurus? Ustaz, kemarin aman-aman aja mic-nya Ustaz. Waktu Ustaz makai pula yang melawan katanya. Awak pula disalahkan pengurus. Alhamdulillah mic-nya juga bagus. Di tempat lain maaf cakap saldo banyak, mic tak terganti. Apalagi supaya masyarakat bisa hadir ke Rahim ini, jangan hanya memikirkan mengimarohkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya memakmurkan rumah Allah. Bagus, tapi juga makmurkanlah jamaah masjid. Maka kalaulah makmur jamaah masjid, Pak, saya yakin sempat di Ar-Rahim ini sudah ada 2 orang dokter, 4 perawat seperti di Kalimantan, pasti membeludak orang sholat di sini terus. Di Kalimantan tuh berobat di masjid gratis, dokter 2, 4 perawat. Dari mana? Masjid memiliki aset 250 juta. Jadi kita pikirkan bagaimana mensejahterakan jamaah. Di Malaysia sudah hampir 30-40 tahun itu masjid sudah memiliki dapur seperti dapur orang kaya. Masjid punya dapur. Dapur itu bagus, Pak. Di setiap ada masalah perut, dapur ada. Mau Indomie ada, mau teh telur ada, mau teh ada. Sehingga orang aman ketika Ar-Rahim. Hari ini banyak kadang-kadang masjid ketika selesai sholat subuh, masjid menakutkan. Lampu dimatikan. Ada bapak yang mau baca Quran, langsung dimatikan gorim lampunya. Tapi bukan di sini. Jadi buatlah masjid seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi yang hidup 24 jam. Jadi mensejahterakan jamaah, jamaah itu sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi dalam hadisnya, ahabbal a'mal ilallah, di antara amal yang paling Allah cintai, autat durujuan, engkau memberi makan orang lapar. Kapan waktu lapar kita, Pak? Habis sholat subuh perut kita lapar. Maka buatlah habis Isra Mi'raj ini setiap hari, Pak, setidaknya ada sarapan di Masjid Ar-Rahim. Cari orang-orang kaya. Sempatlah dibuat sarapan setiap pagi. Ibu-ibu tidak memikirkan masak, Pak. Anaknya diajak, menantunya diajak, seluruh orang sholat ke sini. Ibu-ibu hanya memikirkan makan untuk masak siang saja nanti. Maka pikirkan mensejahterakan jamaah. Khusus jamaah yang belum hadir di lingkungan Masjid Ar-Rahim, tolong dijenguk atau silaturahim ke rumahnya. Contoh di hari dia ulang tahun, pengurus hadir ke rumahnya. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Kami pengurus Masjid Ar-Rahim mengucapkan selamat ulang tahun. Ini ada roti panholan. Nah, kami pulang dulu, pulang. Jangan diajak ke masjid. Pas di rumah, langsung dia merenung, apalah niat orang masjid ngasih saya roti panholan. Rupanya dia pikir, berarti karena abang jarang ke masjid nih bang. Besok subuh langsung ke masjid. Jadi adakan pendataan. Selama ini masjid kita tidak didata, apa? Orang yang diurus orang hanya haji, hanya umroh. Itu diurus, zakat, dijenguk ke rumah oleh Basnas. Pernah ada orang mendata orang sholat atau tidak? Tak pernah.
Apa yang ditanya nanti oleh Allah ketika kita diminta pertanggungjawaban kepada RT RW, kepada pengurus, kepada tokoh agama, akan ditanya oleh Allah nanti. Yang didatakan hari orang zakat saja. Coba didata berapa orang yang sudah aktif ke masjid, yang hanya Jumat saya berapa, yang hari raya berapa, harus ada data di masjid. Ketika ada data kita mudah nanti memberikan sesuatu. Ketika dia sakit, golongan darahnya apa? Ada datanya di masjid. Langsung darah dapat. Maka ini beban kita yang paling berat. Bagaimana menghadirkan orang tak datang bisa datang ke masjid. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, kita keinginan harapan besar kita bisa mendapatkan sholat khusyuk. Karena orang yang beruntung kata Allah, orang yang sholatnya khusyuk. Hari ini banyak kita yang masih sholat, ketika sholat masih menemukan kunci Honda dalam sholat. Ada orang tuh kunci Honda hilang 3 hari dapat dalam sholat. Habis sholat, alhamdulillah katanya. Apa mak katanya? Dapat kunci Honda. Di mana dapat? Waktu sholat tadi ingat. Lupa bawa tikar. Akan ada orang ketika sholat dapat duit yang hilang, dapat juga dalam sholat. Ini yang mesti kita pelajari. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbahum. Orang yang sholat khusyuk itu orang yang merasa dirinya akan berjumpa dengan Allah. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kalian kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Ustaz, kami tak melihat Allah. Allah pasti sedang melihat kalian. Jadi merasa sedang diawasi itu salah satu mendapatkan sholat khusyuk. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Kalau sholat ingin khusyuk, jadikanlah setiap sholat itu sholat yang terakhir dalam diri kita. Contoh Isa nanti, mungkin ini ya Allah adalah sholat saya yang terakhir. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian harapan besar kita, sholat kita diterima oleh Allah. Namun ada kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima. Setidaknya ada 2 yang saya sampaikan. Pertama, sholat siapa yang tidak diterima oleh Allah? Yang pertama, imru'atun batat wa zawzuha 'alaiha sahitun. Sholat seorang istri yang durhaka dengan suami. Nah, ibu-ibu sebagai seorang istri, Ustaz, apa tanda saya durhaka dengan suami saya? Banyak kadang-kadang istri yang durhaka tuh dia tak sadar dia durhaka. Apa tandanya? Tak pernah minta izin keluar rumah kepada suaminya. Tahu-tahu suaminya nampak dia itu di Facebook sudah berada di Sungai Hijau. Astagfirullahaladzim. Itu tanda istri yang durhaka, tak minta izin. Maka pulang dari sini, ambil tangan suami, minta maaf. Kelompok siapa lagi yang sholatnya tidak naik, yang kita buat mati ini amalan sholat. Kata Nabi, wa akhawani mutasaramani, 2 orang yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Maka kalau ada orang yang pele-elo, tak berbaikan, hubungan silaturahim putus, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.